Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Rosada. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Bandar Lampung pada kompetensi bisnis daring dan pemasaran. Pada kesempatan ini akan disampaikan sebuah video pembelajaran tentang pengelolaan bisnis berbagai industri di bidang pemasaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik mengetahui bagaimana cara pengelolaan bisnis berbagai industri di bidang pemasaran. Bagaimana pengelolaan bisnis agar suatu industri bisa berkembang dengan baik serta bisnis tersebut bisa mendapatkan keuntungan hingga dapat maju dan berkembang. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, kemarin kalian sudah Ibu berikan tugas untuk melakukan observasi lapangan mengenai pengelolaan bisnis berbagai industri di bidang pemasaran. Hari ini kita akan mendengarkan bersama hasil dari data lapangan kalian. Tetapi sebelum itu, Nak, siapa yang masih ingat apa saja industri di bidang pemasaran? Saya, Bu. Ya, silakan Rina. Iya, Bu. Yang pertama ada industri dirgantara. Yang kedua, industri pertanian. Dan yang ketiga, industri transportasi. Yang keempat ada industri komputer. Dan yang kelima ada industri konstruksi. Yang keenam, industri pendidikan. Dan yang terakhir ada industri elektronik. Bagus sekali, Nak. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, apa saja, Tika? Yang pertama, industri hiburan. Yang kedua, industri makanan. Yang ketiga, industri farmasi. Yang keempat, industri manufaktur. Yang kelima, industri pertambangan. Yang keenam, industri media berita. Bagus sekali, Atika. Nah, sekarang, Nak, silahkan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Saya, Bu. Ya, silakan, Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kelompok belajar kami. Kami sudah melakukan observasi di industri di bidang kuliner atau makanan. Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha, ada beberapa cara mengelola bisnis industri di bidang makanan yaitu sebagai berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Atika dan ini teman-teman kelompok belajar kami. Ada Rina, Bagas, dan juga Dimas. Oh ya, tadi Bu Rosada sudah mengabarin kami bahwa ada siswanya akan hadir ke sini. Oke, mari masuk ke dalam. Terima kasih, Pak. Silakan duduk anak-anak sambil saya menyiapkan menu outlet kami. Selanjutnya kami minta masukan dan saran untuk outlet kami. Baik, terima kasih. Oh ya, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bapak sudah menerima kami di sini dan bersedia memberikan waktunya untuk kami. Kami mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana cara Bapak mengelola bisnis ini di bidang kuliner. Iya Pak, kami dengar usaha Bapak ini cukup maju. Dan untuk kawasan di sekitar kota ini, outlet Bapak terkenal dan maju. Sudah ada lebih dari 10 outlet. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Bapak mengelola bisnis Bapak khususnya usaha kuliner supaya terus berkembang dan disenangi oleh pelanggan? Wah, terima kasih. Semoga ini adalah sebagian dari doa. Semoga usaha kami bisa maju dan berkembang ke depannya. Anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam usaha agar usaha kita lebih maju.
kita melakukan strategi dan deskripsi usaha. Yaitu kita harus tahu dulu target sasaran yang kita tuju. Target sasaran penjualan, maksudnya Bapak? Ya, karena itu hal utama yang akan kita pikirkan kepada siapa target usaha. Kita ini akan dinikmati anak-anak, orang tua, atau anak muda. Karena hal ini sangat penting. Nah, kenapa Bapak membuat inovasi usaha kuliner menjual berbagai hal yang berkenaan dengan durian? Karena Bapak mempunyai sasaran kepada semua kalangan. Insya Allah durian disukai oleh semua kalangan. Oh, jadi itu merupakan salah satu strategi penjualan ya, Pak? Betul sekali. Karena strategi yang baik itu sangat diperlukan. Selain itu, tujuan pemasaran dan cara pemasaran juga penting untuk diperhatikan. Dan produk yang dipasarkan pun juga harus jelas. Ya, contohnya usaha saya, produknya yaitu minuman durian. Targetnya untuk semua kalangan, dari anak kecil hingga dewasa. Dan cara memasarkan melalui beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Dan sosial media yang menunjang untuk penjualan produk kita, semakin banyak promosi, semakin besar peluang keberhasilan penjualan kita. Tak lupa apalagi yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui market penjualan dan strategi tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah melakukan survei atau analisa lapangan. Terlebih dahulu sebelum memasarkan sebuah produk, pastikan produk yang kita tawarkan menjadi produk yang banyak diminati masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kualitas produk. Ini pun tak kalah penting untuk menjaga kualitas usaha kita. Mari nak, kita lihat persediaan stok yang Bapak gunakan untuk bisnis kuliner ini. Ini nak, agar bahan terjaga kualitasnya dengan baik, harus diletakkan di tempat yang khusus, seperti di freezer ini ya. Saya harus memastikan kualitas durian saya terjamin kualitas nomor 1, agar tidak mengecewakan pelanggan. Wah, duriannya kualitas terbaik, pantas saja es kawah durian Pak Yoga sangat diminati dan terkenal di masyarakat. Setelah tadi saya mencicipi, saya jadi ingin mencicipinya lagi nih Pak. Oh ini ya Pak, bahan-bahan untuk membuat minuman duriannya. Semua terjaga kebersihannya dan juga kualitasnya juga terjaga. Jadi ingin nyoba menu lainnya nih Pak? Oh boleh aja, nanti saya buatkan menu lainnya untuk dibawa pulang ya. Boleh. Dimas, bisa Apa sih? Tidak apa-apa, Bu Rosada adalah pelanggan setia kami. Guru-guru yang lain juga banyak yang adakan pertemuan di sini. Nanti bawakan sekalian ya buat Bu Rosada. Oh iya Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak. Pastikan kita tidak mengecewakan pelanggan dengan kualitas yang menurun. Kalau rasa makanan tersebut awalnya banyak disukai orang, kita harus konsisten. Jangan sampai mengecewakan pelanggan dengan menurunkan kualitas produk untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Produk yang baik itu harus diingat oleh pembelinya. Baik Pak, setelah cara pengelolaan bisnis yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah masih ada yang lainnya Pak? Tentu ada, nak. Kan ini untuk membuat laporan keuangan kita. Penanganan keuangan yang baik mampu memperlihatkan pemasukan dan pengeluaran bisnis. Pemasukan serta pengeluaran ini juga akan mempengaruhi gaji yang akan diberikan kepada pegawai. Dari laporan keuangan tersebut akan dapat diketahui apakah bisnis ini mendapat keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Baiklah Bapak, terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk melakukan observasi dalam bisnis Bapak. Semoga bisnis Bapak berjalan dengan maju dan berkembang. Ya, terima kasih atas undangannya ya. Demikian tadi presentasi pengelolaan bisnis industri kuliner di bidang pemasaran dari kelompok belajar kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari observasi dan presentasi yang sudah kalian lakukan, apa kesimpulan yang bisa kalian sampaikan? Saya Bu, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, terdapat banyak sekali industri di bidang pemasaran, yaitu industri dirgantara, pertanian, transportasi, komputer, konstruksi, pendidikan, elektronik,
hiburan, makanan, farmasi, manufaktur, pertambangan, dan yang terakhir adalah media berita. Dan yang kedua, ada 4 hal yang harus dilakukan dalam mengelola bisnis di bidang industri pemasaran agar bisnis dapat berkembang dengan baik, yaitu yang pertama memiliki strategi dan deskripsi usaha, yang kedua melakukan analisa atau survei lapangan, yang ketiga menjaga kualitas produk, dan yang keempat membuat laporan keuangan. Bagus sekali nak. Jadi agar bisnis dapat terkelola dengan baik harus menerapkan 4 hal tadi. Jika 4 hal tersebut diterapkan dalam sebuah bisnis, insya Allah bisnis apapun itu pasti akan dapat berkembang dengan baik. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Kalau begitu, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Demikian tadi video pembelajaran yang berjudul Pengelolaan Bisnis Berbagai Industri di Bidang Pemasaran. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.